Dari balik pegunungan, di antara sawah yang masih basah oleh embun, suara masa lalu seolah masih terdengar. Di hati masyarakat Sunda ada kerinduan yang belum selesai. Kerinduan akan sosok pemimpin yang bukan hanya memimpin, tapi juga mengayomi. Dalam setiap zaman, selalu lahir sosok-sosok yang menjadi cermin dari masa lalu, berwujud sebagai penyambung rasa, penuntun arah, dan penjaga nilai. Bagi masyarakat Sunda, sosok itu kini hadir dalam diri Kang Deddy Mulyadi. Sebagian menyebutnya politisi, yang lain menyebutnya budayawan. Tapi bagi banyak orang, Kang Deddy adalah obat rindu. Rindu akan sosok Prabu Siliwangi, Sang Raja Agung Pajajaran, dan Budak Angon, lambang kepemimpinan yang sederhana, membumi, dan menyatu dengan alam. Prabu Siliwangi bukan sekadar nama dalam naskah-naskah kuno. Ia adalah simbol kejayaan, keadilan, dan kasundaan yang agung. Sosoknya dikelilingi aura mistis. Ia disebut sebagai raja yang mencintai alam, bijak terhadap rakyat, dan memiliki karisma luar biasa. Dalam cerita rakyat, Prabu Siliwangi digambarkan mampu menyatu dengan harimau, simbol kekuatan, tetapi juga keseimbangan. Ia bukan penguasa yang menindas, tapi pelindung yang merangkul. Namun, zaman telah berubah. Pajajaran tinggal cerita, alam kian tergerus, budaya mulai dilupakan, dan rakyat merindukan pamimpin anu nyunda, pamimpin yang ngamumule nilai-nilai karuhun. Dalam tradisi Sunda yang diwariskan secara turun-temurun, dikenal sebuah ramalan agung dari Prabu Siliwangi, raja besar di kerajaan Pajajaran. Ramalan ini tidak tertulis dalam prasasti maupun naskah lontar, tetapi hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda sebagai bagian dari Wangsit Siliwangi, warisan batin yang mengandung pesan luhur yang jauh melampaui masanya. Wangsit ini menyebutkan akan datangnya pemimpin yang mencintai rakyat. Ia bukan dari istana, bukan dari keluarga bangsawan. Ia adalah anak penggembala, tukang mencari rumput yang berasal dari Lebak Cawene. Wangsit ini menyiratkan bahwa pemimpin sejati tidak selalu lahir dari garis keturunan raja, tapi dari rasa cinta terhadap rakyat dan kehidupan yang penuh laku prihatin. Budak Angon adalah simbol kerendahan hati, kerja keras, dan kepekaan terhadap alam serta sesama makhluk. Dari kehidupan yang bersahaja, lahirlah watak kepemimpinan yang tidak terkotori ambisi pribadi. Lebak Cawene dalam Wangsit dimaknai sebagai ruang sunyi, lembah penggemblengan batin, tempat di mana pemimpin masa depan dibentuk oleh kesunyian, penderitaan, dan kerja nyata, bukan oleh gemerlap dunia. Ramalan ini menjadi semacam harapan abadi, bahwa saat zaman gelap datang, saat pemimpin lalim berkuasa, akan lahir seseorang dari kalangan biasa yang akan membawa kembali cahaya. Ia akan memimpin bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa, bukan dengan jabatan, tapi dengan pengabdian. Masyarakat Sunda hingga kini masih menanti dengan penuh keyakinan bahwa anak penggembala dari Lebak Cawene akan datang, ketika rasa telah padam seperti obor yang kehabisan nyala. Di tengah arus zaman, muncullah sosok yang berbeda, Kang Deddy Mulyadi. Ia hadir bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai anak Sunda yang ingin membangkitkan nilai-nilai karuhun. Ia tak canggung menyusuri gang-gang sempit menyapa warga tanpa protokol. Bukan hanya untuk seremonial, tapi untuk mendengar, merasakan, dan mengulurkan tangan. Ia hadir bukan sebagai pejabat negara, tapi sebagai anak Sunda yang ngabekel rasa naula ka rakyat. Ulah lengit kana jati diri urang Sunda kudu mulang kanu luhuk. Rakyat Sunda merindukan pemimpin yang ngarti, ngeresa, tur bisa ngalakukan. Dalam diri Kang Deddy, mereka melihat harapan bahwa kebaikan belum punah, bahwa adat belum sepenuhnya terkubur, dan bahwa nilai-nilai Prabu Siliwangi masih bisa hidup kembali dalam tindakan nyata. Julukan Bapak Aing bukan lahir dari strategi branding.
Ia tumbuh secara organik dari interaksi Kang Deddy dengan rakyat. Masyarakat Sunda merasa bahwa Kang Deddy tidak sekedar pemimpin, tapi juga pelindung, pembela, dan teman ngobrol yang tak menggurui. Julukan itu lahir karena kedekatan emosional yang nyata. Fenomena KDM adalah pengingat bahwa di tengah politik yang kerap dipenuhi pencitraan, masih ada ruang untuk ketulusan. Bahwa pemimpin tak harus membangun jarak dengan rakyat. Bahwa keberpihakan nyata lebih penting dari retorika panggung. Bak sebuah peribahasa, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Semakin besar cinta rakyat, semakin besar pula resistensi dari kelompok yang merasa terusik. Tapi mengapa KDM justru semakin kuat di tengah orang-orang yang mencoba meruntuhkan citranya di mata publik? Jawabannya mungkin tidak bisa dijelaskan dengan teori politik biasa. Sebab yang menguatkan KDM bukan hanya menguasai wilayah Jawa Barat, tapi saat memahami keadaan rakyat. Selain itu, yang terutama adalah doa rakyat kecil. Doa dari mereka yang pernah dibantunya tatkala mendapat kesulitan. Doa-doa yang tulus, itulah yang mampu menembus batas langit dan bumi. Di tengah dunia yang makin cepat dan bising, suara lembut dari kampung halaman itu kembali terdengar. Suara tanah, suara alam, suara rakyat. Dan dalam suara itu terdengar satu nama yang kini menyatukan semuanya. Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya sebagai tokoh, tapi sebagai pribadi yang menyimpan ruh Prabu Siliwangi dan menghidupkan kembali filosofi Budak Angon. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung kami melalui like dan komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Bogor Tempo dulu.